Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merda Srideva bersama kawan saya Daratul Ufa dan Salsabila Dahlia. Kami mahasiswi dari Universitas Syahpura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran tentang akuifer menggantung untuk memenuhi tugas geohidrologi. Nah, dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari air sebagai unsur vital dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari mandi, memasak, minum, mencuci baju, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya. Air telah menjadi bahan bagian tidak terpisahkan dalam hidup manusia, dan tubuh manusia mengandung air hampir kurang lebih 70%, serta 60% permukaan planet bumi dilapisi oleh air, baik itu permukaan dan air bawah tanah, sehingga peranan air sangat dominan dalam kelangsungan hidup makhluk di planet bumi ini. Baik, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang akuifer dapat dijelaskan oleh kawan saya Salsabila Dahlia. Baiklah, saya Salsabila Dahlia akan menjelaskan mengenai definisi akuifer. Mohon menyatakan bahwa akuifer berasal dari bahasa Latin, yaitu aqui, aqua yang berarti air, dan kata ferre yang berarti membawa. Jadi, akuifer adalah lapisan pembawa air. Nah, Herlambang sendiri menyatakan bahwa akuifer adalah lapisan tanah yang mengandung air, di mana air ini bergerak dari dalam tanah karena adanya ruang antar bentuk di tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan mampu mengalirkan air. Hal ini disebabkan karena lapisan tersebut bersifat permeabel. Nah, lapisan permeabel sendiri yaitu lapisan yang mampu mengalirkan air baik karena adanya pori-pori pada lapisan tersebut ataupun memang sifat dari lapisan bahan tertentu. Untuk mengetahui keadaan dan kedudukan air tanah, maka harus diketahui daerah geologi yang berkaitan dengan kemampuan menahan, menampung, dan mengalirkan air serta besar kapasitasnya. Contoh batuan pada lapisan akuifer adalah pasir, kerikil, batu pasir, dan batu gamping rekahan. Berdasarkan litologi, akuifer dibedakan menjadi 4. Yang pertama, akuifer bebas, di mana muka zona air merupakan batas dari zona jenuh air. Dan yang kedua, akuifer tertekan, yaitu akuifer yang terletak di bawah lapisan kedap air dan mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Dan yang ketiga, akuifer bocor, yaitu akuifer yang terletak di bawah lapisan setengah kedap air, sehingga terletak antara akuifer bebas dan akuifer tertekan. Yang keempat, akuifer menggantung, yaitu akuifer yang mempunyai massa air tanahnya terpisah dari massa air tanah induk oleh suatu lapisan yang relatif kedap air dan tidak begitu luas dan terletak di zona jenuh air. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai akuifer secara umum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya melalui media pembelajaran oleh Daratul Ufa. Baiklah, perkenalkan saya Daratul Ufa. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang media pembelajaran akuifer menggantung. Ini ilustrasi dari media kami, yaitu di mana bagian bawahnya terdapat yaitu main water table, ini yaitu tubuh permukaan air tanah utama. Lalu pada lapisan selanjutnya ada lapisan aquilum, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang kedap terhadap air. Lalu selanjutnya adalah lapisan partial water table, yang ini yaitu masuk akuifer menggantung. Nah, di mana di sini terdapat dua sumur, di mana dua sumur ini memiliki perbedaan, yang mana sumur pertama ini di mana pipanya terdapat pada dapat menemui permukaan air tanah, di mana permukaan sumur pertama ini pipanya dapat menemui air tanah, sehingga ini sumurnya termasuk sukses mendapatkan air tanah. Namun karena air tanah di sini ditutupi oleh lapisan eklut yang merupakan lapisan kedap air, maka air tanah ini
lama kelamaan jika digunakan terus menerus akan habis, jadi menjadi sumur kering. Sedangkan sumur kedua yaitu di mana sumur ini pipanya tidak mendapatkan air tanah atau lapisannya tidak menemukan dia tidak menemui permukaan air tanah dan juga tidak menembus effluent dan my water table, maka dia tidak termasuk sukses memperoleh air sumur. Jadi dia termasuk sumur kering dan tidak memiliki air tanah. Jadi perbedaan dari kedua sumur ini yaitu di mana sumur pertama dia dapat sukses dalam memperoleh air sumur, tetapi tidak bisa memiliki dalam jangka panjang, karena juga pada akuifer menggantung ini terdapat rekahan di mana rekahan air tanah ini juga mengalir ke sungai. Sedangkan pada sumur kedua tidak dapat memiliki air karena tidak memperoleh air tanah atau tidak, dan sumur kedua ini tidak memperoleh air karena dia tidak sampai pipanya, tidak sampai ke main water table yaitu tubuh air tanah utama, dan juga tidak menembus lapisan aqueous. Jadi dia termasuk sumur kering. Maka dari itu dalam pembuatan sumur ada sumur yang kering dan ada sumur yang sukses. Jadi hal-hal inilah yang mengakibatkan adanya sumur kering dan sumur yang sukses. Baik, sekian dari kelompok kami tentang media pembelajaran akuifer menggantung. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.